شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Anak-anak semuanya, Pak Guru, saya hormati. Sekali lagi apa yang Pak Guru sampaikan pada beberapa hari sebelumnya, bahwa kegiatan ibadah kita ini adalah bentuk penghambaan diri kita. Ini adalah tempat sarana untuk kita terus beribadah, mengakui segala dosa kita, segala aktivitas kita. Kita tak pernah tahu setiap detik, menit, jam, hari demi hari kita melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah kita tahu. Kita tidak pernah tahu. Dan kita berharap segala amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemerat timbangan kita kelak. Termasuk ya, kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah tahu setelah ini apakah hisab kita dengan hisab yang berat, yang sulit, yang rumit, atau hisab yang mudah. Itulah sejatinya harapan kita sebagai muslim sejati. Kita dihisab di akhirat kelak di padang mahsyar, kumpulkan itu. Jadi anak-anak semuanya kita dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi ini sekali lagi anak-anak semuanya, jangan sampai gara-gara teman mengajak satu sama lain kalian membenci teman kalian. Kalian asbab itu tiba-tiba kalian itu baku hantam di luar sana. Kalian tiba-tiba ada perasaan benci, tidak suka, atau menuduh temannya soalim. Barangkali dari sekian kali kita rutinitas ibadah ini ada yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu anak-anak semuanya. Maka pada saat kita melakukan ibadah ini anak-anak semuanya, bentuk pengharapan, penghambaan kita adalah kita berharap ibadah kita ini adalah ibadah yang terakhir dan diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu setelah kita salah mungkin kita saat itu meninggal dunia. Jadi kita berharap, harap cemas anak-anak semuanya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah anak-anak semuanya? Maka anak-anak semuanya amalkan doa itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Rabb, hisablah hamba ini, hisablah aku ini ya Allah dengan hisab yang mudah. Jadi itu doa anak-anak semuanya, salah satu amalan yang bisa kita baca sebelum salam. Jadi kita berharap ya, ketika kita dihadapkan dengan Allah yang maha menciptakan kita, yang maha menghidupkan kita, yang mematikan kita, segalanya kita bergantungan kepada Allah Azza wa Jalla anak semuanya. Kesempatan itu kita berharap kita diberikan kitab, buku catatan kita di sisi yang kanan. Maka sekarang siapa yang mendapatkan kitab di sisi yang kanan, maka selamatlah dia dengan izin Allah masuk surganya Allah anak semuanya. Maka beruntunglah kalian dikumpulkan dalam majelis ilmu seperti ini. Maka saatnya kesempatan itulah kalian bertambah. Tobatlah anak-anakku semuanya. Kenali Allah, kenali zat yang menciptakan kita, kenali Allah tempat kita untuk beribadah. Jadi anak-anak semuanya, kita beribadah, kita mengenal Allah ya dengan segala sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Jadi kita kenali itu semua anak-anak semuanya. Jangan sampai kita terjebak. Ya, insyaallah materi ini akan aku sampaikan di kitab besok insyaallah yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, tauhid, lawannya syirik. Insyaallah besok Pak Guru lanjutkan yang pernah Pak Guru sampaikan. Tapi Pak Guru kembali lagi akan mengingatkan materi yang pernah Pak Guru sampaikan 1-2 bulan yang lalu. Karena teringat kemarin di kelas RPL saya mendengar kalimat yang sudah pernah saya larang, tapi terucap di anak didikku. Kenapa demikian? Ya. Apakah tidak membekas di hati nurani kalian begitu saat itu saya itu mengucapkan larangan kalimat itu? Ini tuh termasuk ucapan syirik anak-anakku semuanya. Perhatikan betul. Ya, karena ketidaktahuan kita, ucapan itu kita bisa merumuskan kita, maka ada amalannya, ada bacaannya, ya agar terhindar dari syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun perlindunganmu dari segala perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampunanmu ya Allah dari segala perbuatan syirik, perbuatan tutur kata, ucapan yang syirik, yang menyebutkanmu ya Allah yang tidak aku ketahui, ucapan kemarin yang tidak diketahui oleh siswa saya. Maka doa itu anak-anakku semuanya, mudah-mudahan asbab doa itu menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini tidak lainnya tidak bukan beribadah hanya kepada Allah. Tujuan akhirnya kita nanti adalah surga yang kita dambakan.
Tidak ada yang lain tujuan kita yang anak-anak semuanya. Di akhir kelak adalah surganya Allah yang kita raih, yang kita impikan, yang kita harapkan. Tidak ada manfaatnya harta, jabatan, tahta, semua keturunan kita akan saling berlepas diri semuanya. Ada anak yang meninggalkan orang tuanya, ada orang tua yang meninggalkan anaknya, ada ibu yang meninggalkan anaknya, yang seyogianya pada saat dunia dia sanggup untuk mengorbankan dirinya untuk anaknya, untuk orang tuanya. Tapi pada saat pada masyarakat tidak ada yang berani mempertanggungjawabkan perbuatan satu sama lain. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri, nafsi-nafsi anak-anak semuanya. Maka kesempatan ini anak-anak jangan dibuang-buang. Mari kita raih kesempatan ini semua. Ketika digandeng tangan oleh teman-temannya, mari berbondong-bondong. Seringkali Pak Guru sampaikan, mari anak-anakku semuanya, tidak terkecuali. Jangan melihat mungkin ada bapak ibu guru kalian itu hanya sekitar main HP. Jangan melihat mereka, tapi ini adalah kebutuhan kita masing-masing. Kita pertanggungjawabkan ini hari demi hari, waktu demi waktu kita pertanggungjawabkan setiap detiknya anak-anak semuanya. Maka kesempatan ini tidak ada kesempatan yang lain di sekolah ini. Luar biasa anak-anak semua. Ini suatu kesyukuran. Pak Guru terus memuji sekolah ini satu-satunya mungkin yang memberikan fasilitas, menyediakan waktu dan kesempatan kita. Luar biasa setelah ibadah kita diberikan kesempatan untuk kegiatan majelis ilmu di sini. Anak-anak semuanya luar biasa. Maka sekali lagi anak-anak semuanya, mari teman-teman yang masih lari tunggang langgang dari tempat yang mulia ini, bergandengan tangan, rangkul satu sama lain, bergandengan tangan. Mari kita ke musola ini, mari kita tunaikan kewajiban kita, kebutuhan kita, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak semuanya. Jadi saya berharap seperti apa disampaikan terpukul, rasanya Pak Guru dengar dari Pak Arsyad kita, ayahanda kita menyampaikan. Ya Allah, berarti ada indikasi di antara kalian itu saling membenci satu sama lain gara-gara mengajak ke kebaikan ini. Tinggalkan itu anak-anak semuanya. Itu juga saya oleh hawa nafsu, anak-anak semuanya. Ketika waktunya tiba, mari berbondong-bondong. Jangan lihat bapak ibu guru yang tidak sholat. Bisa jadi mereka nanti sholat setelah ini. Kita tidak perlu tahu. Kita dahulukan dulu. Kita yang memerlukan, kita yang membutuhkan. Jangan melihat orang lain, anak-anak semuanya. Tanggalkan semua kekhawatiran kalian, kebencian kalian, nafsu kalian, semua tinggalkan. Sekali lagi anak-anak semuanya, penampilan tidak menjamin kita itu alim, penampilan tidak menjamin kita itu ahli surga, tidak bisa jadi kalian itu orang-orang yang penghuni surga yang dijadikan oleh Allah, yang tidak ditahu oleh orang lain, hanya Allah yang maha tahu. Dengan izin Allah kita nanti bisa berharap pada Allah, kita masuk surganya Allah. Karena seburuk-buruk tempat kembali dan nerakanya Allah, neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi anak-anak semuanya, sekali lagi Pak Guru sebagai garis bawahi, ini adalah tempat yang mulia, nyaman kita daripada kita harus lari tunggang langgang di belakang itu mencari matahari. Tidak nyaman, tidak tenang kita ditangkap oleh dicari oleh bapak ibu kita. Ini tempatnya begitu nyaman, tidak ada yang mukul kalian. Tidak ada, jauh dari segala perbuatan kasar di sini. Jadi anak-anakku semuanya, sesungguhnya siksaan itu di alam kubur itu berat rasanya, sakit rasanya. Jika dibandingkan mungkin ada bapak ibu guru yang menghukum kalian gara-gara tidak melakukan ibadah saat ini, jauh lebih parah nanti di alam kubur, jauh lebih parah nanti di akhirat kelak. Ketika kita dimasukkan ke neraka, kamu sudah bisa lihat anak-anak semuanya ya. Jadi saya berharap, aku berharap ketika waktunya tiba adzan, kita mendengar dari luar sana adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tunaikan salat untuk meraih kebahagiaan, meraih kemenangan. Ini tempatnya yang mulia anak-anakku semuanya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mungkin jadi kurangnya Pak Guru mohon maaf, saya akan mengucapkan salah. Mungkin Pak Guru ucapkan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.